Jangan sampai dia tercekik misalnya kalau gitu. Tapi jangan dimasukin benda-benda ke dalam mulut. Jangan dikasih minum, jangan dikasih sendok ya. Justru itu malah berbahaya. Malah bikin cedera nanti kalau dia kejang, malah tambah luka nanti atau malah. Dr. Dewi, spesialis saraf atau neurologi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang epilepsi, membedakan antara kejang epilepsi dan kejang lainnya. Jadi kalau kejang itu belum tentu epilepsi, tapi kalau epilepsi itu gejalanya salah satunya adalah kejang. Kita harus tahu dulu, jadi kejang itu apa sih? Kejang itu adalah gejala yang terjadi akibat aktivitas listrik di otak atau impuls saraf di otak yang berlebihan sehingga terjadi muncullah gerakan yang tidak terkendali, jadi kejang. Tapi kalau epilepsi itu ya penyakitnya ya, penyakit saraf yang harus mempunyai dua bangkitan atau dua kali kejang yang unprovoked atau tanpa provokasi, sifatnya spontan, yang terjadi tidak dalam satu hari yang sama. Nah, jenisnya tipe-tipe kejang itu dibedakan lagi. Jadi ada yang vokal, ada yang umum, ada yang campuran, ada yang tidak diketahui atau sulit dibedakan. Jadi kalau yang vokal itu dia berasal dari salah satu hemisfer otak. Jadi vokal artinya fokus epilepsinya ada di salah satu sisi otak. Jadi gejalanya gimana? Gejalanya kalau ya karena dia sesisi otak, jadi gejalanya pun separoh. Jadi kejangnya atau gerakannya sesisi. Jadi bisa juga ada mengecap, bisa mata mengedip, atau gerakan tangan yang kelojotan. Nah, yang vokal ini bisa menyebar, artinya dia bisa menyebar ke sisi otak yang satunya, menjadi sifatnya jadi campuran nantinya, jadinya umum. Nah, kalau dia udah menyebar, ya kejangnya bukan separoh lagi, kejangnya seluruh badan. Nah, disertai gejala-gejala lainnya. Bisa ngompol ya, bisa matanya mendelik ke atas, atau banyak gejala lainnya ya. Kalau yang umum dia nggak langsung, karena kedua hemisfer otaknya kena, jadi dia gejalanya langsung, kejangnya langsung gerakannya dua-dua, kiri kanan. Apakah itu epilepsi itu pasti disertai dengan berbusa di mulutnya, itu apa sudah pasti itu dok atau enggak? Ya, biasanya itu gejala epilepsi yang umum ya. Jadi kalau umum dia ada mulutnya mengecap, kemudian lidah tergigit ya, karena dia nggak sadar kan, gerak-gerak, lidah tergigit, kemudian berbusa, dan kemudian diikuti kelojotan atau gerakan anggota geraknya, bisa sesisi atau seluruhnya gitu. Nah, terus kalau misalnya dia pada saat kejang itu dokter kan tuh tiba-tiba, terus dia kan suka kegigit tuh mulutnya. Apakah pas pada saat itu masih bisa kita bantu, kata orang tuh ada bisa dimasukin sendok atau gimana? Padahal kan sudah kegigit mulutnya itu, gimana dokter? Jadi itu penting ya, orang sering salah kalau kita ketemu pasien atau keluarga atau ada teman yang mengalami kejang, itu yang pertama jangan panik. Kedua, kita harus misalnya ada benda-benda yang berbahaya di sekitarnya, kita pindahkan, misalnya kayak pisau atau kayu atau apa yang membahayakan, ya kita singkirkan dulu. Kemudian ya kita longgarkan bajunya gitu, kita jangan sampai dia tercekik misalnya kalau gitu. Tapi jangan dimasukin
benda-benda ke dalam mulut, jangan dikasih minum, jangan dikasih sendok ya, justru malah itu malah berbahaya, malah bikin cedera nanti kalau dia kejang, malah tambah luka nanti, atau malah kalau sendoknya nggak bersih kan ya kotor jadinya, infeksi nanti dia. Nah, terus untuk membedainnya itu apa saja tipe kejang itu, dokter? Ya, kalau kita membedakan kalau epilepsi dengan bukan epilepsi, ya epilepsi ada syaratnya tadi, harus 2 kali kejang unprovoked, yang tidak diprovokasi, yang harus terjadi yang tidak dalam 1 hari yang sama terjadinya. Kalau dia bukan epilepsi, ya macam-macam ya. Jadi ada yang menyerupai gangguan gerak, misalnya kayak tremor ya. Kalau tremor lain lagi ya, ada tipe-tipenya lagi, ada yang hiperkinesia atau yang cepat, ada yang hipokinesia yang lambat ya, kayak pada Parkinson. Nah, itu ada ciri khasnya. Nah, kalau epilepsi harus memenuhi syarat tadi. Nah, gejalanya yang kayak saya bilang tadi, ada yang vokal separuh, ada yang umum. Yang umum itu yang generalize, artinya seluruh anggota geraknya yang gerak-gerak kelojotan kayak saya bilang tadi. Itu penyebabnya sendiri karena kenapa, dokter? Ya, kalau penyebab kejang banyak ya. Penyebab kejang salah satunya ada yang sifatnya struktural. Struktural artinya ada sesuatu, ada lesi di otak. Misalnya kayak stroke atau trauma kepala, kecelakaan atau infeksi atau tumor otak. Atau yang genetik bisa juga ada. Jadi genetik tuh maksudnya bukan keturunan ya. Jadi genetik Bawaan ya, sudah genetik artinya sudah dibawa dari lahir ya, sudah dibawa dari lahir. Misalnya ada malformasi atau perkembangan otaknya yang nggak sempurna, ada skizencefali atau gangguan genetik kayak autosomal dominan, tuberosklerosis itu. Kemudian jadi orang tua jadi kalau anaknya kejang ya belum tentu orang tuanya kejang juga gitu, nggak mesti ya, jadi nggak mesti kayak gitu. Kemudian kalau yang infeksi, kalau bisa juga dari infeksi misalnya meningitis, encephalitis, toxoplasma atau malaria cerebral ya. Kemudian ada bisa juga penyebabnya dari gangguan metabolik. Gangguan metabolik itu misalnya gangguan fungsi ginjal atau uremia atau gangguan glukosa, misalnya orang yang DM yang gulanya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bisa juga kejang ya, tapi itu belum tentu epilepsi ya, jadi kejangnya tapi dia kejang gitu. Kemudian bisa juga yaitu tadi karena trauma kepala, misalnya orang kecelakaan kena pecah pembuluh darah, atau kemudian berikutnya dia ada gejalanya, bisa ada kejangnya. Yang membedakan kejang pada kejang yang lainnya dengan kejang, maksudnya memang kejang salah satu ciri khas epilepsi gitu, dokter. Artinya epilepsi itu kan memang dia ada kejang, dokter. Nah, kejang yang seperti apa? Mungkin apa dari ritmenya yang sering atau dari waktunya yang lama gitu kan. Misalnya kalau pada epilepsi misalnya kejangnya bisa 15 menit misalnya. Kalau hitungan kejang biasa misalnya hitungan detik atau sebaliknya gitu, dokter. Itu bisa dibedakan dari situ nggak, dokter? Maksudnya satu ciri khas yang memang mayoritas seperti itu, dokter. Jadi kalau kejang ya kita kan harus diagnosis kejang itu kita harus buat berdasarkan anamnesis atau wawancara antara dokter dan saksi yang melihat atau keluarga yang melihat. Jadi bisa dipastikan dari situ apakah itu memang benar epilepsi, bisa dilihat dari durasinya, tipe kejangnya, ya keadaan sebelumnya saat dia kejang itu lagi apa, atau lagi tidur atau lagi aktivitas ya, atau kemudian sesudah kejang kita tanya juga apa dia ngantuk, tidur, atau malah dia ngoceh-ngoceh gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Dan harus tanya juga riwayat penyakit sebelumnya apa. Nah, dari situ kan kita bisa tentukan pasien ini apa benar-benar epilepsi atau enggak ya. Kalau misalnya gejalanya enggak khas, misalnya enggak sama, misalnya hari ini kejangnya gerakannya sebelah kiri, nanti besoknya sebelah kanan, ya itu enggak
nggak kejang, nggak epilepsi ya, bukan epilepsi biasanya. Dan untuk memastikannya biasanya kita memang ada pemeriksaan lagi, jadi kayak EEG atau MRI. Jadi harus dipastikan setelah EEG itu apakah ada fokus epilepsinya setelah pemeriksaan EEG itu ada fokus epilepsinya nggak di otak gitu. Kalau memang ada ya bisa dipastikan itu memang epilepsi. Tapi jadi ada cirinya lah, ada ciri khasnya yang kayak saya bilang tadi, ada yang tapi kalau dari durasi nggak mesti ya, ada juga yang sebentar, ada yang lama ya. Kalau pada anak-anak lebih sulit lagi, misalnya kalau pada anak-anak ada tipe yang absence kita bilang, jadi anaknya cuma bengong gitu, bengong beberapa detik, kemudian sadar lagi, main lagi, terus dia bengong lagi, dia bisa berulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali.